Assalamualaikum, kembali di vlog ATC. Kali ini saya mau membahas oli lagi ya. Oli, masih banyak yang nanyain masalah oli palsu kayak gitu ya. Kita nggak mau bahas ciri-ciri atau gimana-gimananya, tapi dampak terhadap mesin, apa yang ditimbulkan, dan ciri-cirinya seperti apa. Nah oke, kita langsung paparkan ya. Depan saya ini ada dugaan motor yang rusak dengan dugaan oli palsu kayak gini. Nah lihat ya, ada kandungan kayak lengket-lengket gel-gelnya yang nempel di bagian mesin. Oke, jadi oli palsu itu efeknya sengeri apa sih? Terus ciri-cirinya gimana? Nah, saya terangkan ciri-cirinya aja dulu. Kalau di motor matic itu nggak terlalu terasa ya, oli palsu itu nggak terlalu terasa. Disclaimer dulu, oli palsu itu banyak grade-nya ya. Ada grade A, grade B, grade C, nanti saya terangkan di belakang. Jadi kalau di motor matic itu umumnya itu nggak terlalu terasa, dan kebanyakan orang itu karena motor matic itu kan tercover rapet ya, di bagian mesinnya itu tercover rapet. Jadi kalau mesin panas dia nggak terasa yang naik ya, atau ada kendala-kendala yang lain itu nggak terlalu terasa karena kopling motor matic itu terpisah atau koplingnya kering, nggak basah seperti motor bebek. Nah kalau di motor matic sendiri itu biasa yang kerasa, yang ciri-ciri yang paling nampak itu misal kita gunakan dengan jangka 1 bulan lah, misal dengan penggunaan normal 1 bulan itu susutnya itu banyak ya. Jadi olinya yang tadinya dimasukkan misal 800, pas ditap itu di bawah 500, padahal motor nggak ngasep ya. Jadi dimasukkan 800 mili, pas ditap itu kurang dari 500 mili dengan kondisi tidak ngasep putih. Nah itu biasanya kayak gitu. Nah dia oli itu sebagian itu kayak gampang ikut kebakar dengan piston, atau gampang nyusut lah, bahasa gampangnya seperti itu. Dan sebagian itu kayak gini, jadi endapan-endapan yang nempel di mesin kayak gini. Akhirnya ketika ditap itu dia tidak bisa keluar maksimal 100%. Ya memang nggak bisa 100%, maksudnya nggak bisa keluar maksimal lah ketika kita tap. Nah itu kalau di motor matic. Nah kalau di motor bebek biasa yang terasa seperti apa? Nah, contohnya kayak motor-motor kayak gini, Jupiter, motor Supra, motor yang lain-lainnya ya. Itu yang terasa, paling terasa itu biasanya mesin itu terasa panas sekali, cepat panas ya. Jadi ini kan mesin kan di sini ya. Jadi motor-motor bebek itu pengguna itu kan dekat dengan mesin. Jadi di sini mesin ya kan, di sini mesin. Jadi biasanya terasa panas, Mas motor panas ya, gitu, cepat panas. Padahal secara motor itu digunakan dengan normal ya, jalur-jalur oli semuanya normal. Nah biasanya mesin itu cepat panas, itu yang pertama. Terus yang kedua itu terasa slip kopling, jadi motornya itu nggak terlalu bertenaga. Kadang di tanjakan-tanjakan itu terasa nyendal-nyendal ya, ataupun ketika dinaiki di gas awal itu terasa gerung kayak berat gitu. Nah itu biasanya salah satu ciri-cirinya. Terus apakah terjadi penyusutan juga di motor bebek? Sama halnya seperti di motor-motor matic, biasanya dia juga terjadi penyusutan kuota ya, diisi 800 nanti ditap tinggal 400 atau 300, padahal itu dengan jangka 1 bulan. Normalnya oli, namanya motor 4 tak itu pasti ada terjadi penyusutan karena sebagian oli itu kan melumasi daerah silinder dan piston yang tingkat panasnya memang tinggi. Jadi sepersekian persen itu pasti ikut kebakar gitulah ya. Jadi memang terjadi penyusutan. Hanya saja misal oli 800 digunakan dengan penggunaan normal sekitar 1 bulan, itu paling nyusutnya ya tinggal 300, mentok-mentok di 600, kira-kira seperti itu. Terus kita bahas efek atau dampaknya seperti apa. Nah dampaknya itu ya kayak gini efeknya. Nah dia akan terjadi kayak berlendir gitu ya, terjadi gumpalan-gumpalan seperti lendir seperti ini ya. Jadi gumpalan ini yang nanti akan masuk ke sela-sela bagian mesin. Nah contohnya misal dia masuk ke bagian bearing kayak gini ya kan, dia masuk ke bagian bearing itu biasanya akan merusak si bearing ya. Jadi mudah pecah, mudah goyang. Nah, biasanya itu terjadi motor itu mudah dengung, bunyi nguk kayak gitu. Efek-efeknya ya, padahal motor masih muda.
terus persneleng jadi keras, kopling jadi selip dan macam-macam. Nah, terus ada lagi ketika dia masuk jalur-jalur oli. Nah, jalur-jalur oli kayak gini itu bisa terjadi sumbatan kalau penggunaan dengan jangka panjang tanpa diketahui ya. Jadi kita nggak tahu, intinya ganti oli ya. Padahal oli yang diganti itu nggak selalu ori ya, digunakan dalam jangka panjang, itu bisa menyumbat saluran-saluran oli. Nah, ketika saluran oli itu tersumbat, nah otomatis bagian yang mengalami dampak karena penyumbatan oli itu, misal oli yang ke head kayak gini ya, ya nanti temlar ya, noken as, dia akan mudah aus atau mudah rusak. Nah, kalau dia masuknya ke jalur setang ya, nanti setangnya mudah kocak ya. Terus kalau ke silinder, nah ke silinder itu biasanya kayak gini. Nah, biasanya oli itu akan masuk ke sini. Ini kan ring kompresi 1, ring kompresi 2, terus ring oli yang terakhir ini yang ada 3 ini kan ring oli namanya. Nah, kalau dia udah masuk ke ring oli seperti ini ya, ring oli, jadi ada gumpalannya masuk ke sini, otomatis ring oli ini nggak bisa fleksibel kayak ring kompresi kayak gini, nggak bisa buka nutup secara normal kayak gini. Jadi ring oli itu seakan-akan itu nggak bergerak. Lihat ini contohnya ini ya, ring oli itu cuman tertanam gini, nggak bergerak. Harusnya ring oli juga fleksibel gitu ya, dikasih oli, dikasih pelumasan oli supaya ini bergesekan dengan normal ya. Terus ring-ring ini juga berfungsi bisa bergerak dengan normal kan kayak gitu ya. Nah, karena penggunaan oli yang nggak betul misalnya ya, nah akhirnya timbul kayak gini, ring-ring oli itu terjadi macet. Nah, ketika ring oli ini udah macet, otomatis oli yang tadinya untuk pelumasan bagian piston atau silinder, dia akan bocor ke ruang kompresi. Nah, ketika bocor di ruang kompresi akan timbul ngasep putih. Nah, terus timbul kerak nanti ganjel ke klep, akhirnya motor makin nggak bertenaga ya kan, motor makin boros. Nah, kayak gitu efek-efeknya. Jadi dia merusak tapi secara perlahan gitu ya. Nah, tak jelasin lagi mengenai grade oli ya, grade oli. Nah, oli palsu itu sendiri sepengalaman saya ada beberapa jenis pemalsuan oli. Ya, jenis pemalsuan oli itu bermacam-macam. Contohnya ada memang yang dijual itu, saya sendiri pernah dapat kasus atau pernah jadi korban lah ya. Oli palsu itu olinya itu enggak sesuai SAE-nya. Misalnya SAE 1040 atau 1030 itu olinya terasa kental, atau kadang SAE 40 olinya terasa encer, itu kadang. Terus olinya itu dipakai seminggu itu udah kental dan warnanya kayak ke putih-putihan, ke silver-silveran gitulah, enggak yang hitam normal. Itu ada. Terus ada juga ya, ada juga oli itu yang modelnya repacking ya, repacking itu ya. Jadi gini, misal ada contoh, nggak ada botol sih. Contohnya misal ada ini oli Evalup, nah ini bungkus ya Malup misal kayak gitu. Nah, oli Evalup itu harganya kan sekitar 30 ribuan. Nah, jadi sama si pemalsu itu isinya oli Evalup dimasukkan ke botol Yamalup. Nah, tadi yang oli harusnya harga 30.000 jadi 40.000 kayak gitu. Ya kan? Nah, oli-oli semacam itu secara penggunaan tidak terlalu berpengaruh ke mesin. Ya, tidak bisa dibilang tidak terlalu merusak mesin. Cuma sebagai konsumen kita tetap dirugikan dengan overprice ya, yang tadinya harganya 30.000 karena dipindah botol jadi 40.000. Ya, kita juga merasa dirugikan karena yang kita beli kan bukan Evalup, yang kita beli Yamalup, tapi isiannya Evalup kayak gitu. Cuman enggak terlalu merusak mesin. Hanya saja biasanya oli yang murah, contohnya Evalup dengan Yamalup, itu biasanya tingkat keawetannya lah biasanya sih di bagian kayak misal kayak deterjen, kayak pokoknya bagian racikannya lah itu berbeda. Biasanya itu oli yang lebih murah dengan yang mahal itu bedanya di situ. Biasanya lebih umurnya lebih pendek lah, bahasanya kayak gitu gampangnya ya. Nah, itu kalau ketipu dengan model seperti itu masih nggak terlalu berbahaya menurut saya pribadi. Hanya saja kita dirugikan nilainya aja, harganya, harga yang tadinya murah dijual dengan harga mahal, itu aja.
Nah, terus juga ada yang pernah saya temui itu ya, contohnya memang oli bekas terus dikasih bahan kimia, ya dijadikan oli menjadi bening, terus dipasarkan dengan botol-botol misalnya MPX yang malu kayak gitu. Nah, itu biasanya yang benar-benar merusak yang model seperti itu. Kalau yang model repacking ya, jadi dari misal dari Mesran, dari Evalop, dari sekarang kan banyak-banyak produk oli yang harganya cuman 27.000, 25.000, 30.000, tapi olinya memang ori ya. Cuman bahan aditifnya aja yang kurang. Nah, itu yang kayak gitu masih mending. Yang bahaya ya tadi oli jelek itu dikasih bahan kimia, dibeningkan terus diisi di ya Yamalop atau Eva, pokoknya di botol-botol yang bermerek lah seperti itu. Nah, itu biasanya yang benar-benar merusak. Karena apa? Karena dia itu tidak ada aditifnya biasanya, karena dia cuman intinya dibeningkan lah gitu ya. Jadi bahan aditifnya itu enggak ada. Aditif itu macam-macam ya, contohnya yang kayak saya bilang barusan, misal kayak deterjen, kayak anti karat, macam-macam lah. Aditif itu kan zat ya, yang membuat oli itu bisa bertahan lebih lama, nggak cepet hitam kan, kayak gitu ya. Terus aman untuk mesin ya itu. Kalau oli yang kita gunakan, oli palsu itu non aditif, itu berbahaya. Wis gampangnya gini ya, kayak Anda menggunakan minyak goreng lah misal untuk mesin ya kan, minyak goreng untuk mesin ya kan, itu kan minyak goreng kalau murni ya, ini nggak dicampur oleh, kan kadang ada beberapa orang-orang itu kan yang rame di media sosial, minyak goreng bagus bisa membersihkan dan lain. Itu kan biasanya kan mix ya, minyak goreng plus oli, kadang ada yang murni. Nah, kalau murni minyak goreng itu berbahaya karena dia nggak ada aditifnya, biasanya terjadi selip kalau dikopling, bisa juga merusak karet-karet ya, bisa getas semua, contoh karet kopling, terus kayak sil-sil itu bisa rusak. Nah, contohnya kayak gitu, misal kita menggunakan minyak goreng lah, kurang lebihnya dengan oli palsu, anggaplah seperti itu. Cuman bedanya kalau oli palsu itu nggak bisa membersihkan, sedangkan minyak goreng itu kan dari bahan misal kelapa sawit ya, ada bahan yang memang dari kelapa itu sendiri itu bisa membersihkan mesin, memang ada. Hanya saja untuk perlindungan mesin itu nggak ada, karena nggak ada aditifnya. Bahasa lebih simpel itu aditif itu seperti apa? Seperti gini. Mesin itu seperti orang mandi, ya kan? Mesin ini kan kotor, namanya ada proses gesekan, pembakaran, ya kan, dan macam-macam. Itu seperti manusia ketika kotor. Nah, supaya bersih kan dimandikan, ya kan? Mandinya pakai air kan kayak gitu. Nah, oli yang non adiktif ya, atau oli palsu atau minyak goreng itu ibaratnya seperti itu. Seperti orang mandi pakai air. Ya, sedangkan kalau oli yang menggunakan aditif atau bahan zat-zat bahan aditif yang bagus, itu seperti orang mandi menggunakan air plus pakai sabun plus pakai sampo, kayak gitu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi apakah penggunaan oli yang non aditif, misal minyak goreng lah gampangnya bahasanya, misal penggunaan mie goreng untuk mesin, apakah bahaya? Ya enggak. Apakah bisa membersihkan? Ya bersih. Seperti contohnya Anda mandi pakai air aja, mandi pakai air di sungai gitu, bersih enggak? Ya bersih, ya kan, ya bersih. Cuman ketika Anda mandi pakai adiktif, atau kalau orang itu mandi pakai sabun, pakai sampo, otomatis kan bakalan lebih bersih yang pakai sabun, pakai sampo, ya kan, lebih bersih, lebih harum, kurang lebihnya seperti itu. Jadi bahayanya ketika oli itu palsu atau penggunaan oli yang bukan peruntukannya, yaitu dampaknya kayak gini ya. Ini sebenarnya sih saya nggak meyakini 100% bahwa penggunaan ini oli palsu sih, enggak ya. Terkadang ada memang penggunaan oli palsu, ada juga yang orangnya itu memang lambat ganti oli ya, lama sekali ganti oli, males-malesan ganti oli ya, kurang lebih seperti orang yang menggunakan oli palsu, kurang lebih seperti itu. Jadi orang yang lama melakukan penggantian oli, siklus ganti olinya itu lama, dengan orang yang menggunakan oli palsu itu kurang lebih sama. Ya, efeknya kurang lebih sama, karena banyaknya kotoran di mesin, karena kita malas ganti oli, nanti akan menyumbat, mengganjal, dan macam-macam lah. Ya, bahasanya kalau Anda itu mandi air tapi airnya nggak bersih, air kotor lah bahasanya kan. Ya
ya nggak enak gitu ya, masa mandi air kotor ya kan, kurang lebih seperti itu. Karena menurut guru saya dulu, mesin itu kiblatnya, atau mesin itu seperti manusia lah, bahasanya kayak gitu. Mesin itu seperti manusia, hanya saja bedanya mesin dengan manusia. Kalau manusia sakit itu bisa teriak, bisa juga diam, tergantung orangnya. Nah, kalau mesin itu ketika dia sakit dia pasti bersuara, berteriak lah bahasanya kayak gitu. Kamerat kalah berteriak, piston kalah berteriak, setang kalah berteriak, kopling kalah nggak ngeluarin suara tapi terasa ya kan. Pasti dia ngasih kode-kode kayak gitu. Yes, gitu aja pembahasan masalah oli palsu. Jadi ciri-ciri dan dampaknya seperti itu ya, paparannya kurang lebih seperti itu. Bila ada salah-salah dalam tutur kata saya ataupun ada yang kurang cocok dengan pengetahuan Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan tulis di kolom komentar, barangkali pernah mengalami atau uji coba. Kalau saya sendiri sih udah pernah semua ya, uji coba pakai oli A, B, C. Bahkan motor saya pribadi pernah saya uji coba menggunakan oli palsu dengan jarak sekitar 4 bulan lamanya nggak saya ganti oli dengan menggunakan oli palsu itu pernah, dan alhamdulillah aman. Cuman memang saya menggunakan oli palsu yang harganya nggak terlalu di bawah sekali ya, sekitar 40 ribuan itu pernah, dan alhamdulillah masih aman. Dan saya juga pernah menggunakan minyak goreng dan lain-lain, itu juga sudah pernah semua uji coba seperti itu. Dan solusinya supaya tidak terjadi kayak gini, namanya kita menggunakan oli itu kan ya, kita kan nggak tahu ya. Solusinya kalau aku sih ya, setiap pergantian oli misal 3 kali itu diisi engine flush sebelum melakukan penggantian oli. Misal 2 kali nggak pakai, ketiga kalinya itu diisi engine flush baru ditap ya, insya Allah dia gak akan terjadi gumpalan-gumpalan kayak gini. Jadi walaupun dia udah terlanjur bergerak, tapi di dalam mesin itu bersih, nggak ada lendir-lendirnya. Nah gitu, itu solusinya menurut saya yang paling efektif lah ya. Gitu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum.